Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian hari ini baik-baik saja dan sehat semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita mempelajari tentang komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada pada tema 5. Silahkan kalian buka bukunya tema 5. Selanjutnya kita masuk pada di sini satuan pendidikan kita adalah SDN Negeri Gambut 1. Kelas 5. Tema kita seperti Ibu sebutkan tadi, tema kita ada tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem. Muatan terpadu di sini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Pembelajarannya pembelajaran ke-1. Selanjutnya kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menggali pokok pikiran serta informasi penting dalam bacaan, mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan tentang hewan primata pemakan segala. Terus kalian mampu dan dapat melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, mampu mengklasifikasikan hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Dan kalian mampu menyajikan teks non-fiksi tentang salah satu hewan yang dipilih. Terus, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu harap kalian semua berdiri. Sekarang kita masuk pada materi 1, yaitu tentang teks non-fiksi. Informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, teks non-fiksi ini isinya adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi biasanya kita temui pada majalah, koran, jurnal, esai, atau cerita tentang sejarah. Cara menggali informasi tentang teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut, mencatat informasi penting yang terdapat pada teks tersebut, dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca. Di sini Ibu punya contoh teks non-fiksi. Silakan kalian cermati dan kalian baca. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, di mana informasi yang kita dapat dari teks tersebut adalah yang pertama, handphone pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Michel dan Dr. Martin Chopper. Ditemukan pada tahun 1973. Pada tahun 1983 diluncurkanlah Dynatec Box Dynatec 8000X, handphone pertama kali tersedia di pasaran.
Dari tahun 1990 sampai 2011 penggunaan HP terus berkembang dan penggunanya bertambah semakin banyak. Di pertengahan 2013, sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada materi yang kedua tentang ekosistem. Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua komponen, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang mengandung atau di dalamnya ada makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Untuk komponen abiotik ada isinya adalah benda-benda tak hidup, contohnya ada matahari, angin, air, dan tanah. Jenis makanan berbicara tentang hewan jenis makanan hewan ada dua, ada tumbuhan, ada hewan lainnya. Yang makan tumbuhan contohnya seperti sapi, kambing, kuda, dan yang memakan hewan lainnya contohnya seperti singa, harimau, dan kucing. Berdasarkan jenis makanan tersebut, hewan diklasifikasikan menjadi 3 golongan, ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah hewan atau kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Contohnya di dalamnya ada kucing, singa, harimau, ular, dan anjing. Terus untuk herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Di dalamnya ada kuda, sapi, gajah, ada rusa, ada kura-kura, terus ada omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala atau kelompok hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan memakan hewan lainnya. Di sini contohnya ada dua, ada babi, ada primata. Nah, primata itu dalam golongan primata itu ada orang utan, ada kera, ada monyet, ada bekantan. Itu merupakan golongan primata. Dan mereka adalah pemakan segala pemakan tumbuh-tumbuhan dan pemakan hewan lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kalian klik linknya bisa mengetahui tentang ekosistem. Selanjutnya, kita masuk dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, LKPD-nya adalah kalian disajikan teks non fiksi, silahkan dibaca, dicatat materinya yang penting apa saja informasi yang kalian dapat. Setelah itu, jawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan dan soal LKPD-nya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup kali dalam grup kita, di print, dijawab, dan dipoto, dikirim ke WA Ibu jawabannya. Selanjutnya, LKPD yang kedua adalah kalian diminta untuk memperhatikan lingkungan sekitar kalian, dicatat hewan-hewan yang ada, silahkan masukkan dalam tabel di sini. Nah, ini tabelnya juga sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup, silahkan dicetak, dipoto, dan dikirimkan ke Ibu jawabannya. Di sini ada nama hewan, nama makanan, jenis makanan, dan kategorinya termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora. Setelah ini Ibu akan mengirimkan link Google Form untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nanti dijawab dan akan Ibu nilai langsung, nilainya keluar. Perhatikan benar-benar. Kesimpulan hari ini adalah teks non fiksi adalah teks yang berisi tentang kenyataan atau teks tentang fakta yang benar-benar terjadi. Cara mencari informasi dalam teks non fiksi ada dengan bagaimana dibaca, dicatat, dan dipahami isinya. Terus tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua, ada ekosistem biotik dan abiotik. Terus berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3 golongan. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora hewan pemakan tumbuhan, karnivora hewan pemakan daging, sedangkan omnivora adalah hewan pemakan segala. Ibu harap, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Sampai di sini dulu Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan belajar yang baik
dikerjakan tugasnya. Terima kasih.